Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Mutiara Fajar Effendri, NIM 1914200176 dari jurusan Perbankan Syariah semester 3 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baiklah, dengan dibuatnya video ini guna memenuhi tugas UTS mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan mengenai dampak buruk dari implementasi penggunaan riba dan maisir terhadap perekonomian. Dampak buruk dari implementasi penggunaan riba terhadap perekonomian ialah yang pertama, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah, sejak tahun 1930 sampai saat ini. Yang kedua, di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstan, sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Data IMF menunjukkan bagaimana kesenjangan tersebut terjadi sejak tahun 1965 sampai hari ini. Kemudian yang ketiga, suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi, dan terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi akan semakin menurun. Jika investasi menurun, maka produksi juga akan menurun. Jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran. Kemudian yang keempat, teori ekonomi juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh bunga adalah inflasi yang terjadi oleh akibat ulah tangan manusia. Kemudian yang kelima, sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada debt trap atau jebakan hutang yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya. Kemudian yang keenam, dalam konteks Indonesia, dampak bunga tidak hanya sebatas itu, tetapi juga berdampak terhadap pengurasan dana APBN. Bunga telah membebani APBN untuk membayar bunga obligasi kepada perbankan konvensional yang telah dibantu dengan BLBI. Selain bunga obligasi juga membayar bunga SBI. Pembayaran bunga yang besar inilah yang membuat APBN kita defisit setiap tahun. Seharusnya APBN kita surplus setiap tahun dalam jumlah yang besar, tetapi karena sistem moneter ekonomi Indonesia menggunakan sistem riba, maka tak ayal lagi dampaknya bagi seluruh rakyat Indonesia sangat mengerikan. Sedangkan dampak buruk dari implementasi penggunaan maisir ialah yang pertama, hasil atau nilai yang didapat dari perbuatan atau transaksi tersebut tidak menentu atau ditentukan kemudian. Yang kedua, memiliki risiko yang cukup dominan bagi sebagian atau seluruh pihak yang melakukan transaksi tersebut. Yang kemudian terakhir, keuntungan yang diperoleh sebagian pihak merupakan kerugian atau potensi kerugian bagi pihak yang lainnya. Kemudian soal yang kedua, jelaskan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS pada Bank Syariah dan sebutkan fatwa DSN terkait tabungan, serta jabarkan akad apa saja yang digunakan pada produk tabungan Bank Syariah. Fungsi utama dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN MUI atau Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 2 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang tabungan menetapkan fatwa tentang tabungan. Pertama, tabungan ada dua jenis. Satu, tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Yang kedua, tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Kedua, ketentuan umum tabungan berdasarkan mudharabah. 1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. 2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. 3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang. 4.
Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. 5. Bank sebagai mudhorib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Keenam, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Ketiga, ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah. Yang pertama, bersifat simpanan. Kedua, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan. 3. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Zulhijjah tahun 1420 Hijriah atau 1 April tahun 2000 Masehi. Soal yang ketiga, jelaskan mengenai kendala pengembangan Baitul Mal wa Tamwil atau BMT. Yang pertama, akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi oleh BMT. Yang kedua, walaupun keberadaan BMT cukup dikenal, tetapi masih banyak masyarakat yang berhubungan dengan rentenir. Yang ketiga, beberapa BMT cenderung menghadapi masalah yang sama. Yang keempat, BMT cenderung menghadapi BMT lain sebagai lawan yang harus dikalahkan, bukan sebagai partner dalam upaya mengeluarkan masyarakat dari permasalahan ekonomi yang dihadapi. Yang kelima, dalam kegiatan rutin BMT cenderung mengarahkan pengelola untuk lebih berorientasi pada persoalan bisnis. Yang keenam, dalam upaya untuk mendapatkan nasabah, timbul kecenderungan BMT mempertimbangkan besarnya bunga di bank konvensional, terutama untuk produk yang berprinsip jual beli. Yang ketujuh, BMT lebih cenderung menjadi Baitul Tamwil daripada Baitul Mal, di mana lebih banyak menghimpun dana yang digunakan untuk bisnis daripada untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah. Kemudian yang terakhir, pengetahuan pengelolaan BMT sangat mempengaruhi BMT tersebut dalam menangkal masalah-masalah dan menyikapi masalah ekonomi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga menyebabkan dinamisasi dan inovasi BMT tersebut kurang. Kemudian soal yang keempat, sebutkan perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Yang pertama, keberadaan Dewan Pengawas Syariah atau DPS dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Yang kedua, prinsip asuransi syariah adalah takafuli atau tolong-menolong, sedangkan prinsip asuransi konvensional adalah tadabuli atau jual beli antara nasabah dengan perusahaan. Yang ketiga, dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah atau premi diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil atau mudharabah. Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga. Yang keempat, premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaan lain memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Kelima, untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening tabaru seluruh peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan. Kemudian yang terakhir, keuntungan investasi dibagi dua, antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.